Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita haturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis kita ini, yang mana kita di dalam majelis ini bersama-sama kita belajar tentang suatu hal yang sangat kita butuhkan selaku seorang muslim, yaitu belajar tentang bahasa agama kita ini. Kalau kita mengenal agama-agama di dunia ini, maka masing-masing agama itu juga memiliki identitas yang dicirikan di antara dengan bahasanya. Ya, masing-masing agama ada bahasanya. Dan termasuk ciri dari agama kita, agama Islam, adalah bahasa Arab. Maka tidak bisa tidak, kalau memang kita ya berharap agar bisa memahami dengan baik agama ini, ya tentu kita harus belajar dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab tersebut. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi tadqiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah kita sekarang masuk di pelajaran yang ke-13 ya, pelajaran yang ke-13, dan kita sudah sampai kepada latihan-latihannya. Terakhir kita sampai di latihan yang kedua ya, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ketiga. Nah, baiklah para pemirsa, silakan dibuka ya bukunya, jilid kedua halaman 93 ya, halaman 93. Nah, di sana perintah dari mu'alif adalah latihan ketiga ya, sahih al-jumal al-atiyah. Sahih berarti benarkan ya, benarkan al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikut ini. Nah, berarti di sini kita akan disajikan kalimat-kalimat yang ada kesalahannya di sana. Dan tugas kita adalah membenarkan kalimat tersebut menjadi benar. Nah, maka untuk itu ya silakan dikerjakan. Nah, untuk melihat letak kesalahannya di mana, letak kesalahannya ya bisa dilihat dari harokatnya atau juga bisa dilihat dari ya sesuai dengan pembahasan dari pelajaran ini, yaitu tentang kesesuaian antara pelaku dengan kata kerjanya, jadi antara fa'il dengan fi'ilnya. Nah, untuk itu silakan dilihat, diperhatikan, dan nanti yang kurang tepat silakan dibenarkan. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu dan di pause videonya. Nanti setelah selesai kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Nah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mari kita cocokkan jawaban-jawaban dari latihan yang ketiga ini. Baik, soal yang pertama. Ya Maryamu, ata'arifu raqma hatifil mudirati. Ya Maryamu, wahai Maryam, apakah kamu ya mengetahui nomor telepon ibu kepala sekolah? Nah, baik, apa kesalahan di soal yang pertama ini? Ya, maka kesalahannya di sana yaitu tidak sesuainya antara pelaku dan pekerjaannya atau antara fa'il dan fi'ilnya. Ya. Jadi di sana ya Maryamu, wahai Maryam. Maryam adalah perempuan ya, perempuan tunggal dan dia orang kedua ya, orang kedua perempuan tunggal. Ya Maryamu. Nah, seharusnya ketika dia orang kedua perempuan tunggal, maka fi'ilnya itu adalah ta'rifina, bukan ta'rifu ya, karena kalau ta'rifu itu untuk laki-laki, orang kedua laki-laki tunggal. Sehingga kalau di sini Maryam perempuan, maka yang benar adalah ta'rifina ya, ta'rifina. Jadi bukan ta'rifu tapi ta'rifina. Sehingga lengkapnya ya Maryamu ata'rifina raqma hatifil mudirati ya, wahai Maryam, apakah kamu mengetahui nomor telepon ibu kepala sekolah? Nah. Yang kedua,
Yadkhuluna tullabu al-fasla qibla dukhulil mudarrisi. Nah, ya, yadkhuluna at-tullabu al-fasla qibla dukhulil mudarrisi. Nah, kira-kira yang salah yang mana ini? Yadkhuluna ini adalah fi'il mudhari untuk apa namanya? Dhamir apa? Yaitu orang ketiga laki-laki jamak. Yadkhuluna ya, kalau ditampil yadhhabuna ya, yadkhuluna orang ketiga laki-laki jamak. Kita lihat di sini failnya atau pelakunya yaitu at-tullabu. At-tullabu para siswa, jadi orang ketiga laki-laki dan jamak. Berarti sudah sesuai. Nah, terus mana yang salah? Ya, yang salah kalau kita lihat ya mungkin di situ ada kata qibla itu ya, yang lebih pas adalah qabla ya. Qabla ya. Qabla dukhulil mudarrisi ya. Jadi yang kalimat yang kedua benarnya adalah yadkhuluna tullabu ya, yadkhuluna tullabu al-fasla qabla dukhulil mudarrisi. Jadi para siswa laki-laki mereka sedang masuk ke kelas ya sebelum masuknya Pak Guru. Nah, taib yang ketiga soalnya at-tabibatu ya, at-tabibatu yakhrujuna minal mustasfa fi sa'atil wahidati. At-tabibatu ya, para dokter perempuan ya, yakhrujuna di situ ya, yakhrujuna ya. Yakhrujuna yang benar adalah yakhrujuna ya, kharaja yakhruju. Jadi kalau di sini jadi jamaknya yakhrujuna ya. Yakhrujuna itu ini adalah untuk orang ketiga laki-laki jamak ya, maka ini tidak sesuai dengan at-tabibat ya. At-tabibat itu adalah para dokter perempuan. Nah, seharusnya bagaimana yang sesuai? Yang sesuai adalah at-tabibatu yakhrujna ya, yakhrujna. Atau kalau dokternya diganti dengan laki-laki ya, al-atibba'u ya, al-atibba'u ya. Itu para dokter laki-laki ya. Tabib, atiba jamaknya ya, al-atiba'u. Kalau ini tetap perempuan at-tabibatu maka fiilnya menjadi yakhrujna ya. Kalau laki-laki mau dipakai laki-laki berarti al-atiba'u ya, yakhrujuna ya minal mustasfa fi sa'atil wahidah. Nah, kalau yang diganti fiilnya maka at-tabibatu yakhrujna ya minal mustasfa fi sa'atil wahidati. Baik. Yang keempat, yajlisna at-talibatu al-jududu fi shaffil akhiri. Ya, yajlisna ya, mereka untuk perempuan sedang duduk. At-talibatu ya, para siswi, al-jududu yang baru, fi shaffil akhiri, di shaf yang terakhir. Ya, paling akhir. Nah, ini yang kurang pas yang mana? Ya, wallah alam kelihatannya ini sudah betul ya, antara fiil dengan fa'ilnya sudah sesuai, yaitu untuk orang ketiga perempuan jamak. Yajlisna atau libatu itu sudah sesuai. Yajlisnya atau libatu. Nah, lalu kemudian al-judud juga sudah sesuai ya, fi shafil akhir juga sudah sesuai. Ya, insyaallah ini sudah benar ya. Wallahu alam ya, kalau ada yang kurang pas nanti bisa dikoreksi. Nah, baik, jadi yajlisna atau libatu al-jududu ya, fi shafil akhiri. Baik. Berikutnya yang kelima. Aina tadhhabna ya ikhwanu. Nah, di sini jelas ya kesalahannya. Aina tadhhabna ya ikhwanu. Nah, di mana kesalahannya? Ya antara tadhhabna dan ikhwanu tidak sesuai. Ya, tadhhabna itu untuk apa namanya? Orang kedua perempuan jamak. Kalau ikhwanu ya ikhwanu berarti dia adalah orang kedua laki-laki jamak. Jadi bedanya perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kalau yang diubah yang mana? Kalau dia fi'ilnya menjadi aina tadhhabuna. Aina tadhhabuna ya ikhwanu. Ya, kalau yang diubah yaitu kata kerjanya. Jadi aina tadhhabuna ya ikhwanu. Kalau yang diubah pelakunya atau fa'ilnya maka aina tadhhabna ya akhwatu. Ya akhwatu. Ya. Tapi mudah-mudahan jelas ya untuk membedakannya. Nah, kita lanjutkan yang keenam.
Yang keenam, ukhti yadrusu ya, fil madrasati tsanawiyah. Nah, ukhti saudariku yadrusu dia sedang belajar fil madrasati di sekolah sanawiyah. Nah, di sini ada yang tidak cocok ya antara ukhti dengan yadrusu. Kenapa tidak cocok? Ukhti itu dia adalah orang ketiga, perempuan tunggal. Kalau yadrusu itu kata kerja fi'il mudhari untuk orang ketiga, laki-laki tunggal. Nah, sehingga tidak cocok di sini antara laki dengan perempuannya. Nah, kalau yang diubah adalah kata kerjanya, maka dia menjadi ukhti. Kalau untuk orang ketiga perempuan tunggal yaitu dengan tak di depannya bukan ya ya. Ukhti tadrusu fil madrasati tsanawiyah ya, saudariku sedang belajar di madrasah sanawiyah. Adapun kalau kata kerjanya tetap yadrusu, maka yang diubah pelakunya ya diubah menjadi akhi ya, saudaraku yadrusu ya fil madrasati tsanawiyah. Baik, lanjut yang ketujuh. Madza taktubuna ya banati? Madza taktubuna ya banati? Apa yang kalian tulis wahai putri-putriku? Nah, di sini ada ketidakcocokan ya antara banati dan taktubuna. Kenapa? Kalau taktubuna itu untuk orang kedua atau al-mukhatab ya, al-mukhatab al-mudzakkar al-jama'. Al-mukhatab al-mudzakkar al-jama'. Sama ada banati putri-putriku. Enggak cocok ya antara ini laki-laki dan perempuan. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar ya bisa pelakunya diubah menjadi madza taktubuna ya abnai, wahai putra-putraku ya abnai. Atau kalau yang diubah fiilnya maka menjadi madza taktubna ya, madza taktubna ya banati ya, apa yang kalian tulis wahai putriku. Taktubna kalau untuk perempuannya. Nah, perempuan orang kedua perempuan jamak. Baik. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8, madza ta'kulina ya Abbas? Madza ta'kulina ya Abbas? Nah, ini ada ketidakcocokan ya. Antara ta'kulina itu adalah untuk orang kedua perempuan tunggal. Sementara yang dipanggil di sini adalah Abbas ya. Abbas adalah orang kedua laki-laki tunggal. Nah, sehingga tidak cocok. Nah, seharusnya bagaimana? Ya, seharusnya kalau ini yang diubah kata kerjanya ya maka menjadi madza ta'kulu ya, bukan ta'kulu tapi ta'kulu ya Abbas. Madza ta'kulu ya Abbas. Lalu kalau kemudian kata kerjanya tetap diganti pelakunya ya bisa madza ta'kulina, misalkan ya Zainab ya, misalkan seperti itu. Baik. Nah, ya, kita lanjutkan yang ke-9. Yang ke-9, nahnu asyrabul qahwata kulla sobahin. Ya, nahnu asyrabu al-qahwata kulla sobahin. Ya, ini ada tidak cocoknya, itu antara nahnu dan asyrabu. Ya, kalau nahnu itu jamak, ya orang pertama jamak. Kemudian kalau asyrabu itu untuk orang pertama tunggal. Nah, sehingga kalau dibetulkan, ya bisa nahnu nasyrabu. Ya, al-qahwata kulla sobahin, kami minum biasa minum, nahnu nasrabu, kami biasa minum kopi setiap pagi. Atau kalau pelakunya diubah menjadi ana asyrabu ya, ana asyrabu al-qahwata kulla sobahin, setiap pagi. Terakhir yang ke-10 ya soalnya, satarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadim. Nah, satarji'u akan kembali abi ya bapakku minar riyadi dari Riyadh fil usbu'il qadim pada pekan depan. Apa yang tidak pas di sini yaitu antara tarji'u dan abi. Kenapa? Kalau tarji'u itu untuk orang ketiga ya, untuk orang ketiga itu untuk orang ketiga perempuan tunggal. Ya, orang ketiga perempuan tunggal, sehingga tarji'u. Nah, sementara yang di sini abi ini orang ketiga laki-laki tunggal, sehingga antara perempuan laki-lakinya tidak cocok, harus disesuaikan.
Ya, kalau yang disesuaikan adalah pelakunya, ya maka bisa diganti. Abi menjadi ummi. Maka kalimatnya menjadi satarji'u ummi minar riyadi fil usbu'il qadim. Nah, kalau yang diganti adalah kata kerjanya, pelakunya tetap abi, maka berubah menjadi sayarji'u. Ya, taknya menjadi ya. Sayarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qadim. Pada pekan depan. Baik, alhamdulillah. Ya, berarti dengan demikian kita selesai latihan yang ketiga, pelajaran yang ke-13 ini. Nah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini ya menambah pemahaman bagi kita bagaimana kita mengidentifikasi kalimat dan kemudian bagaimana kita bisa membenarkan atau mengetahui kesalahan dan bisa meluruskan atau membenarkan kalimat tersebut. Baiklah para pemirsa, ya semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita dunia dan akhirat kelak. Amin. Dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.